Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bentar, minum dulu guys. Macam tak betul je budak ni. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kita nikmat hidup, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk mengerjakan tugas bahasa Indonesia ini dari ibu dosen kami, Ibu Apriani Rianti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia di Universitas Binaun. Pada hari yang penuh berkah ini, saya akan membahas pidato tentang sebuah nilai luhur dalam kehidupan kita, yakni menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah sebuah perjalanan panjang yang tak pernah usai, dan ia membawa kita ke arah pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia yang Allah ciptakan. Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran juga mengajak kita untuk memikirkan dan merenungi tanda-tanda kebesarannya di alam semesta sebagai cara untuk menambah ilmu dan kebijaksanaan kita. Ilmu tidak hanya mencangkup pelajaran formal di sekolah ataupun universitas, tetapi juga melibatkan pengetahuan tentang agama, etika, seni, ilmu sosial, dan segala aspek kehidupan. Ketika kita berbicara tentang menuntut ilmu, kita membuka pintu untuk pertumbuhan pribadi, perkembangan intelektual, dan kontribusi positif pada masyarakat. Saudara-saudara yang saya hormati, banyak orang yang beranggapan bahwa menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang hanya terletak pada pundak para pelajar atau mahasiswa. Namun, sejatinya menuntut ilmu adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap individu dari berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia ataupun status sosial. Di sini juga Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat, yang dimana artinya perjalanan menuntut ilmu itu dimulai sejak bayi di dalam buayan hingga akhir hayat kita. Setiap langkah yang diambil dalam menuntut ilmu adalah suatu bentuk ibadah. Dengan merenungi tanda-tanda kebesaran Allah, kita dapat mengeksplorasi dan memahami alam semesta ini dengan baik. Melalui pendalaman ilmu, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengelitik pikiran kita dan menjelajahi keajaiban-keajaiban yang tersembunyi di balik setiap fenomena alam. Ilmu juga memberikan kita landasan untuk berpikir kritis dan analitis. Dengan memiliki pemahaman yang dalam terhadap ilmu, kemudahan kita dapat menilai informasi dengan baik, bijak, dan membedakan antara yang benar dengan yang salah. Ini adalah keterampilan yang sangat penting dalam era informasi saat ini, di mana kita dikelilingi oleh berbagai sumber informasi yang kadang-kadang kontradiktif. Baik saudara-saudara yang saya sayangi, yang saya hormati, sebagai umat Islam, menuntut ilmu juga memiliki dimensi keagamaan yang sangat dalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Dengan demikian, menuntut ilmu adalah suatu bentuk doa untuk peningkatan pemahaman dan kebijakan kita. Allah juga berjanji memberikan hidayah kepada orang-orang yang berusaha menemukan petunjuknya. Rasulullah SAW bersabda juga di sini itu menempatkan ilmu di atas harta benda. Beliau bersabda, harta seorang mukmin tidaklah
memudaratkannya selama ia menjaga hak-hak Allah dan manusia, dan ilmu yang dia dapatkan dalam amal kebaikan baginya. Oleh karena itu, kita diajak untuk meletakkan ilmu sebagai sebuah harta yang bernilai tinggi dan digunakan untuk kebaikan diri sendiri atau orang lain. Tidak hanya itu, menuntut ilmu juga memberikan kita peluang untuk membantu masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan yang luas, kita dapat berkontribusi pada pembangunan dan kemajuan masyarakat. Kita dapat menjadi agen perubahan positif yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari kita ingat bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang saya hormati, namun perjalanan menuntut ilmu tidak selalu mulus. Ia seringkali dihadapkan pada berbagai rintangan dan tantangan, mulai dari keterbatasan finansial, waktu, hingga faktor-faktor psikologis. Oleh karena itu, kita perlu memiliki tekad yang kuat, kesabaran, dan semangat pantang menyerah. Ingatlah bahwa setiap rintangan adalah ujian yang peluang untuk tumbuh lebih kuat. Banyak orang yang berhenti dalam mengejar ilmu karena mereka merasa tua atau merasa sudah terlalu sibuk. Namun, mari kita ambil inspirasi dari kisah-kisah para ulama terdahulu yang terus mengejar ilmu hingga usia senja mereka. Mereka adalah bukti bahwa tidak ada batasan usia atau waktu untuk menuntut ilmu. Pintu ilmu selalu terbuka bagi siapa saja yang bersedia membukanya. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab yang besar untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita dalam melestarikan dan membanggakan ilmu. Mari kita jadikan ilmu sebagai sarana untuk memperbaiki dunia ini, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi umat manusia, dan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Saudara-saudara yang saya hormati, dalam mengakhiri pidato ini, saya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan menuntut ilmu sebagai gaya hidup. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar belajar untuk sesuatu yang baru. Bukan hanya untuk mencapai sukses dalam karir atau kehidupan pribadi, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita kekuatan dan kebijaksanaan dalam ketekunan dalam meniti jalan ilmu. Semoga kita menjadi umat yang bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.